Hari ini aku akan ngebahas salah satu topik favoritku, yaitu buku. Ya, hari ini aku akan ngebahas everything about book. Tahun ini aku nyelesain lebih dari 100 buku. Dari 100 buku itu ada buku pelajaran juga, karena kalau kalian tahu sekarang aku di Cambridge and they require me to read a lot of book. Kalian gak akan bisa survive Cambridge kalau nggak suka baca. So that's another point for being a bookworm. Mungkin kalau kalian udah nonton videoku sebelumnya, terutama tentang belajar bahasa Inggris, ceritanya sebenarnya agak lucu. Waktu aku kelas 4 SD, aku mikir, kalau aku mau baca lebih banyak buku, aku harus bisa bahasa Inggris. Kenapa? Karena semua buku yang aku pengen baca tuh ada di bahasa Inggris. Makanya dari situ aku beli buku bahasa Inggris, dan dari buku itu aku belajar dengan cara nyari semua kata yang aku nggak tahu artinya di dictionary, sampai akhirnya kira-kira aku bisa tahu arti bukunya itu apa. And that's exactly how I learned English. Jadi apa kuncinya supaya kita suka membaca? Only one thing. Kalian harus bikin supaya baca itu fun. Dan di sini aku ingin membantu kalian untuk menemukan sisi fun dari baca dengan cara merekomendasikan beberapa genre dan buku yang menurutku oke banget kalau kalian mau mulai baca bahasa Inggris, atau simply kalau kalian mau mulai mengembangkan hobi membaca. Tapi kalian mungkin harus fighting off instant gratification, karena zaman sekarang ini katanya fokus orang itu udah lebih rendah bahkan daripada fokusnya goldfish. Manusia itu cuman punya attention span sekitar 8 detik, sedangkan goldfish sekitar 9 detik. It would be a lot of work untuk kalian yang sebelumnya nggak suka membaca untuk membiasakan diri mau membaca. But no worries, I'm here to help, and just let's get started with the recommendation. First top genre adalah children book. Menurutku membaca buku anak-anak itu adalah starting point yang bagus banget buat kalian, terutama yang mau belajar bahasa Inggris. Kenapa? Simply karena baca buku anak-anak itu biasanya lebih mudah. Tapi jangan salah, buku anak-anak juga highly enjoyable dan kalian bisa dapat pesan moral dan banyak banget pelajaran dari buku anak-anak. First children book I would recommend adalah Anne of Green Gables, karangannya Lucy Maud Montgomery. Ini adalah salah satu buku favoritku. Buku ini adalah tentang seorang anak yatim piatu yang diadopsi oleh sepasang kakak beradik. Settingnya ada di Pulau Prince Edward di Kanada, dan one thing about this book adalah deskripsinya yang bagus banget. Sebagai penulis, aku rasa aku banyak banget terinspirasi dari cara Lucy Maud Montgomery ini mendeskripsikan tempat. Bukunya itu ringan, plotnya nggak berat, dan cenderung heartwarming, dan I would suggest you to give this book a go. Buku kedua adalah Little Prince, karangannya Antoine de Saint-Exupéry. Dia adalah penulis Prancis dan bukunya itu cenderung lebih fantasi daripada realistis. Buku ini lebih short daripada Anne of Green Gables. Jadi kalau kalian nyari buku starting yang gak begitu panjang, kalian bisa banget mulai dengan The Little Prince. So, coba aja baca bukunya. Aku rasa aku pernah beli di Gramedia, itu harganya bahkan nggak sampai 100.000, so you can get it pretty cheap. Buku ketiga adalah Around the World in 80 Days, karangannya Jules Verne. Kalau kalian suka dengan petualangan, kalau kalian suka dengan buku yang fast pace dan terus berganti-ganti setting, kalian harus coba baca Around the World in 80 Days. Bukunya juga nggak begitu panjang, dan kurasa banyak banget cerita yang terinspirasi dari buku ini. Genre ketiga yang aku saranin adalah crime atau detective mystery. Karena kalau kalian nggak suka sama buku yang ngebosenin dan kalian pengen baca page turner atau buku yang bikin kalian pengen terus ngebuka halamannya, kurasa crime dan detective mystery ini cocok banget buat kalian. Obviously, rekomendasi pertamaku adalah The Queen of Mystery herself, Agatha Christie. Aku ngoleksi bukunya di rumah di Indo, itu rak bukuku ada hampir semua buku Agatha Christie. Bukunya juga short dan very engaging to read. Nah, rekomendasi pertamaku adalah
Death on the Nile. Ini adalah magnum opusnya Agatha Christie menurutku. Buku ini adalah tentang pembunuhan seorang pewaris perempuan namanya Lynette Doyle, dan dia itu dibunuh oleh seseorang yang kalian gak akan expect. Meskipun mungkin kalian awalnya expect, but it's just such a plot twist. Rekomendasi buku kedua masih buku Agatha Christie, yaitu The Murder of Roger Ackroyd. Aku sering banget ngerekomendasiin buku ini ke orang di dunia nyata, dan biasanya kalau ada orang yang mau minjem buku untuk mulai baca, aku selalu minjemin buku ini. Buku ini tuh plot twistnya ngagetin banget. Kalau kalian belum pernah baca misteri sebelumnya, kalian pasti kaget pas tahu siapa pelakunya. So yeah, The Murder of Roger Ackroyd, it is 10 per 10 across the board. Buku ketiga yang aku saranin adalah series Sherlock Holmes, karangannya Sir Arthur Conan Doyle, dan buku yang menurutku paling menarik dari Sherlock Holmes itu adalah The Red-Headed League. Menurutku yang bikin misterinya menarik adalah premisnya. Jadi ada yang ngumpulin orang-orang berambut merah di satu tempat, di satu waktu dengan tujuan yang kita nggak tahu, dan it's very interesting. Premisnya itu menarik dan penyelesaiannya pun masuk akal. Sir Arthur Conan Doyle ini agak sedikit lebih susah daripada Agatha Christie dari segi literaturnya, tapi dia jauh lebih pendek. Yang keempat masih buku Sir Arthur Conan Doyle juga, yaitu The Final Problem. Kalau kalian udah pernah nonton Sherlock Holmes, kalian pasti pernah dengar karakter namanya Dr. Moriarty. Nah, dia diintroduce di buku ini, di The Final Problem. It's a very very good book, genuinely menegangkan, dan kurasa ini buku yang sangat engaging kalau kalian mau mulai dengan misteri detektif. Buku kelima itu bukunya Raymond Chandler, judulnya The Big Sleep. Dia itu penulis misteri tapi dari Amerika, jadi genrenya sedikit lebih dark daripada dua penulis yang aku sebutin tadi. Penulisannya aksesibel dan bagus banget. Penulisannya itu mirip Ernest Hemingway, tapi Hemingway obviously jauh lebih susah daripada Raymond Chandler. Jadi kalian bisa mulai dari Raymond Chandler. Dia selain misterinya bagus, penulisannya juga oke banget, dan kalian akan nemu tipe penulis yang agak berbeda dalam Raymond Chandler ini. He's very American, so just give it a go. Genre terakhir yang akan kusarankan adalah romance. This is for the girlies out there, dan of course for the boys also. Karena di sini aku nggak menyarankan contemporary romance, aku menyarankan yang lebih klasik, dan ini bisa menjadi step kalian untuk increase fluency of your English language. Karena semua buku yang aku sarankan di sini adalah buku klasikal, dan kalau kalian bisa baca buku ini dalam bahasa Inggris, I think you can increase your IELTS band by 1, I think, or maybe 1.5, simply karena buku-buku ini cukup kompleks dan bacanya butuh effort. Obviously, genre romance ini nggak akan lengkap tanpa Jane Austen, dan aku menyarankan kalian mulai dari buku pertama, yaitu Pride and Prejudice-nya Jane Austen. All time classic, hampir semua novel romance sekarang itu mengikuti prototipe-nya Jane Austen, dan aku rasa semua perempuan pasti suka Mr. Darcy, dan ya, it's just such a good book. Buku kedua adalah Emma, masih karangannya Jane Austen. Ini buku personal favorite aku. Aku udah baca semua bukunya Jane Austen, dan dibanding semua list bukunya itu, aku paling suka Emma. Kenapa? Karena dia itu lebih humoris daripada buku-bukunya yang lain, dan karakternya juga Emma ini aku suka banget. Kalau kalian pengen novel yang sedikit lebih light-hearted dan sedikit lebih funny, Emma is the right choice for you. Dia cukup lengthy, kurasa salah satu buku paling tebalnya Jane Austen, but it's very worth it. Ketiga, kita moving ke teritori yang lebih hard, itu adalah Jane Eyre, karangannya Charlotte Bronte. Di sini bukunya adalah buku klasik, jadi kalian baca harus patient dan harus mau engage sama bukunya sendiri karena dia cukup panjang. Banyak kosakata yang kompleks, banyak grammar yang agak susah, but it's a very good book. Kalian pasti akan suka sama karakter Jane Eyre-nya, dan dia sedikit gloomy. Endingnya tetap good ending, but ada twist di akhirnya. Ya, ini menurutku starting point yang bagus banget untuk moving ke buku-buku klasik yang mungkin kalau kata orang lebih berat. Buku keempat is a little bit harder, itu Wuthering Heights, karangannya Emily Bronte. Jadi mereka itu saudara, Charlotte sama Emily, dan Wuthering Heights ini such a huge impact dalam literasi karena karakter laki-lakinya
Heathcliff itu adalah prototype untuk banyak banget karakter protagonis laki-laki di luar sana. Bahkan banyak yang argue Mr. Darcy dari Pride and Prejudice itu juga adalah Heathcliff tapi versi lebih softnya. So it's such an impactful book. Dia gloomy, ada sedikit elemen supernaturalnya dan sedih bukunya, but it's very worth your while. Kalian harus coba baca. Di antara Jane Eyre dan Wuthering Heights, aku lebih suka Wuthering Heights simply karena personal preference. Buku terakhir adalah Anna Karenina karangannya Leo Tolstoy. Ini buku yang lebih hard lagi daripada buku-buku yang tadi ku sebutkan. Pengarangnya itu dari Rusia, Tolstoy, dan dia penulis yang keren banget. Karya-karyanya kayak War and Peace itu general masterpiece. Anna Karenina ini ceritanya tentang perselingkuhan Anna sama Konfronsky dan bahkan udah dibikin film juga. Kalau kalian udah bisa baca Anna Karenina dan namatin bukunya, kalian gak akan punya problem untuk namatin buku-buku klasik lainnya. Aku masukin ini ke genre romance meskipun dia tentang perselingkuhan karena memang central ceritanya adalah tentang perselingkuhan itu antara Anna dan Vronsky, tapi diceritakan dengan cara yang sangat kompleks. So, kalau kalian udah pengen move to be advanced reader, kalau kalian ingin jadi advanced reader dan ningkatin ayat kalian secara dramatis, try Anna Karenina karena memang bukunya itu cukup kompleks. Okay, that's all of my recommendation. Aku harap ini bisa membantu kalian taking a step toward learning English atau membantu kalian untuk lebih suka membaca pun itu very good. Aku mau iklan sedikit sebelum menutup video ini. Jadi tahun ini aku nerbitin buku bersama penerbit Erlangga, judulnya Bunga Matahari. Dia itu buku romcom, ditulis dalam bahasa Indonesia ya, tapi bukan dalam bahasa Inggris. But I'm very proud of this book. Sampai sekarang bukunya memang belum masuk ke toko buku dan I'm planning on making another video tentang buku ini karena aku seneng banget udah bisa nerbitin buku ini. Kalau kalian punya waktu, aku harap kalian bisa ngecek buku aku dan I will drop the link down below di komen. I hope you are interested in my book dan that's all for my own advertising. Okay, thank you for staying and watching. Kalau kalian ada request tentang rekomendasi buku atau buku yang pengen kalian bahas, misalnya kalian mau bahas tentang filosofi, because I do read some philosophical book, Nietzsche dan Camus dan Seneca. Aku udah baca buku-bukunya. Aku punya taste yang cukup broad kurasa. Jadi kalau kalian ada request untuk ngebahas particular genre or particular book, just drop the comment also down below and please like, subscribe and comment on this video. It's very much appreciated and help this channel to grow, and see you guys on the next video. Bye.